Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.
Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading. Halo, selamat sore Sobat Trader semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali. Baik. Ya, Pak Ahmad semangat sekali. Senang sekali sore hari ini kita kembali belajar sama-sama ya untuk webinar edukasi pemula. Perkenalkan, saya Lydia. Hari ini kita didampingi oleh analis kita, yaitu Bapak Michael Yudi dari Java Global Future. Selamat sore, Pak Michael. Selamat sore, Bu Lydia. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu, kita akan
pembelajaran kita hari ini, tema kita adalah bagaimana cara menganalisa technical support dan resisten untuk pemula. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini sudah trading atau baru mau trading dan masih bingung bagaimana cara menganalisa technical support dan resistance, Bapak Ibu bisa langsung belajar dan nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu jangan malu-malu ya. Jadi kita di sini komunikasi dua arah ketika nanti materi disampaikan oleh Bapak Michael Yudi. Kalau ada yang bingung, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat atau juga Bapak Ibu bisa membuka mikrofon pada sesi tanya jawab nanti. Juga kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, Pak Nana, Ibu Amabel, di layar saya ada Pak Ahmad, ada Ibu Francisca, dan semua sobat trader yang lain. Bapak Ibu juga kalau nanti ada pertanyaan bisa juga bertanya kepada tim customer retention kami. Dengan senang hati kami akan membantu Bapak Ibu, mensupport Bapak Ibu saat bertransaksi di Java Global Futures. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan kita. Silahkan Bapak Michael Yudi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita bahas hari ini tentang apa nih? Judulnya belajar analisa teknikal, support dan resisten. Ya, support dan resisten. Ada yang sudah tahu maksudnya support dan resisten? Kayaknya sih Pak Ahmad nih udah tahu nih sebenarnya Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad Rianto. Pak Pak. Ya Pak ya. Udah, sebenarnya udah tahu ya. Mungkin di refresh aja nih tentang support dan resisten ya. Lumayan lah. Kita kita coba lukis-lukis dulu ya. Support resisten. Pak, boleh dikirim-kirim lukisannya Pak. Ini misalkan ada atap ya. Ini ada lantai. Kita lempar bola gitu ya. Lempar bola ke atas. Ya, lempar ke atas ini. Nah, di atas ini dia mentok. Ya, mentok. Nah, mentok kemudian dia jatuh kembali ke lantai. Ya, jatuh lagi ke lantai. Jadi ini atap ya, atap ya, atau plafon rumah ya. Sini lantai. Nah, ya sederhananya gini. Ini namanya atap ini namanya resisten ya. Lantai ini namanya support ya. Jadi hampir sama lah ya, kurang lebih ini namanya resisten. Bahasa Indonesianya ya, resisten seperti ini ya, resisten. Kemudian sini support ya, support ya. Jadi support dan resisten ini tidak satu price, satu harga, lebih tepatnya sih ke area ya. Jadi enggak satu line price, misalkan kalau di harganya di satu misalkan 915 ya, disinilah level supportnya, tapi mungkin area ya, mungkin di sebelum-sebelumnya dia 913 gitu ya, area sinilah jadi misalkan supportnya gitu ya, kurang lebih seperti itu tentang support dan resisten ya. Ini kita perlu untuk pahami ya, karena di level-level inilah cenderung kalau dia naik dia tertahan dan dia bisa kembali turun kalau kena level-level resisten. Ya, ketika dia naik kemudian kena sekitar level resisten, dia itu cenderung untuk berbalik kembali turun. Atau ketika dia turun di level-level support, dia cenderung untuk tertahan untuk turun, dia kembali lagi naik. Nah, kurang lebih seperti itu support dan resisten. Ini penting sekali dalam untuk kita trading. Level-level ini perlu kita perhatikan. Ya, jadi bukan hanya level yang terdekat saja. Ya, kita perhatikan level ini, tapi bisa jadi ada yang level di sini lagi kita bisa perhatikan. Ini yang di sini kita bisa perhatikan juga, ya. Kita bisa perhatikan. Oke, ini perlu sekali. Tapi tetap kita poinnya, acuannya adalah kalau kita trading lebih baik kita ikutin trend ya. Trend is your friend, just follow the trend ya. Karena kita tidak bisa menggerakkan pasar, tapi kita ngikutin pasar mana bergerak ya. Kita tidak bisa, kalau kita berselancar ya, kita tidak bisa ngatur ombaknya mau kemana,
tapi kita ikut aja ombaknya mau kemana, gitu ya. Oke, kita lihat sini, kita share. Nah, ini kalau kita misalkan berdasarkan tren, kita bisa perhatikan, kita tren ya. Kita ikutin tren, kita perhatikan, ya, tren kurang lebih seperti ini. Dia naik, dia bentuk high, yang paling ujung-ujung itu namanya high, kalau yang di atas, kalau yang di bawah itu low, ya, lembah, low. Ya, kemudian kita lihat di sini nih contoh uptrend, dia bentuk higher high, kemudian dia bentuk higher low, HL. Kemudian dia kita cenderung misalkan buy di situ. Nah, kita bisa perhatikan level-level inilah yang tadinya high, inilah level-level untuk resisten, ya. Low ini adalah level-level untuk support. Ya, misalkan kalau seperti ini, kita lihat kalau seperti ini, ya, dia ini di sini ini namanya dia break. Ya, dia break. Itu dia break bisa dikatakan itu di sini ya. Kita tandain spotlight ya, mana ya. Nah, di sinilah level-level dia ini break resisten, ya. Itu break level high sebelumnya. Ya, dia naik break, dia kemudian dia turun kembali, dia tertahan. Yang tadinya level resisten itu jadi support. Resisten become support. Nah, ini di level sinilah. Ini juga kita bisa perhatikan ketika itu kita ikutin tren. Yang tadinya level resisten ketika ditembus itu menjadi level support. Ya, demikian juga yang di sini. Yang tadinya resisten, ini dia tembus, ini jadi level support. Jadi ketika sudah ada pola seperti ini udah polanya uptrend. Kenapa? Dia sudah bentuk polanya itu higher high. High ini lebih tinggi daripada high sini. Higher high namanya. Ini low, lembah ini lebih tinggi daripada lembah sebelumnya. Higher low. Nah, kalau udah ada pola seperti ini, higher high, higher low, itu berarti sudah cenderung uptrend. Berarti kalau uptrend kita lebih cenderung untuk ambil peluang open buy, ya. Ya, open buy. Sell bisa aja, profit bisa, ya, tapi cenderung kita lebih ngikutin tren, yaitu kita ambil posisi peluang open buy. Ya, kemana ketika dia sudah tembuskan level high sini, tembus. Nah, kita nggak langsung open buy di sini, ya, karena harga itu selalu aja koreksi, ya, supaya dia terjadi keseimbangan, ya, dia kembali koreksi. Nah, di level-level sinilah, di level-level yang tadinya adalah resisten, di level ini yang resisten become support, kita bisa ambil posisi open buy di sini, ya, open buy di sini. Oke, kita bisa ambil open buy di situ. Oke, kita misalkan lanjutkan. Kalau kita buy di situ misalkan, kita bisa pasang misalkan stop loss di bawah level low sebelumnya. Kenapa kita pasang level di bawah level low sebelumnya atau di bawah level support sebelumnya? Ya, namanya kalau misalkan tadi kita katakan support itu kayak seperti lantai, ya. Kalau kita pasang stop loss di bawah lantai kan kemungkinan besar tidak kena, ya. Kalau kita bola kita lepaskan, kalau SL kita di bawah lantai kan bolanya ketahan di lantai, nggak jadi kena level stop loss-nya, gitu ya. Nah, ini demikian juga, ini level support, kita pasang stop loss di bawahnya. Ya, dipasang di bawahnya. Jadi kita pasang di bawahnya, misalkan level SL-nya di sini. Kemudian target untungnya adalah kita pasang misalkan di high sebelumnya, ya. Itu target take profit-nya kita pasang di high, di level apa tuh tadi? Resisten sebelumnya. Yang tadi kita umpamakan resisten itu kan seperti atap. Misalkan kalau kita lempar bola ke atap, ya, kalau kita pasang TP-nya di atas atap, ya kemungkinan kan ketahan di atap, nggak kena TP-nya. Jadi lebih baik kita TP-nya di level resisten sebelumnya atau bahkan lebih pendek dikit, ya, supaya kita bisa kena TP. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, demikian juga kebalikannya. Kalau dia mulai berbalik, ya, apalagi dia bentuk seperti ini, dia tembus level level low, ya. Ini kan level low yang adalah level support. Nah, istilahnya kalau kita ini rumah kita bertingkat atau mungkin di hotel yang tingkatnya banyak, ya. Nah, kalau kita misalkan kita tembus seperti ini, ya, lantainya ditembus, maka itu tahanan berikutnya adalah lantai berikutnya, gitu kan. Nah, kita lihat di sini dia tembus. Nah, di sini kita bisa ambil peluang untuk open sell ketika dia
naik kembali. Jadi tidak langsung kita ambil posisi open sell di bawah sini, kita menunggu dia koreksi. Dan di level yang tadinya adalah support itu become resistant. Di sini kita bisa ambil posisi untuk open sell. Ya, kita bisa pasang di sini ya. Ini belum, maaf. Ini kan belum ya. Ini kan baru jadi ya level low high lower low ya. Kalau di sini kan belum jadi ya, belum konfirmasi dia lower high lower low. Nah, di sinilah kita bisa ambil posisi open sell. Di open sell kita pasang di situ. Ya, kita pasang di situ ya, kita pasang stop loss-nya di atasnya high sebelumnya. Ya, high sebelumnya itu kan yang jadi atapnya ya, jadi resistennya. Jadi kalau kita pasang stop loss di atas atap ya, kita pasang di atas ya, jadi ya kita prediksi dia ketahan di atap dan tidak kena level stop loss-nya. Nah, kita pasang, kemudian take profit-nya adalah kita pasang SL-nya, kita pasang TP-nya di level low sebelumnya atau menjadi support ya, support ya. Kita tidak pasang level TP di bawahnya support atau di bawahnya lantai. Nanti kalau kita pasang level TP-nya di bawah lantai, di bawah support ya, bisa jadi nggak kena, ketahan di lantainya, di supportnya. Jadi lebih baik kita pasang di level supportnya atau di atasnya dikit untuk kita bisa pasang level TP-nya supaya kena TP ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Kita bisa perhatikan untuk level-level daripada level support atau level resisten ya. Kita lanjutkan. Misalkan ini contoh dia tadi kan itu trending ya, uptrend or downtrend. Ada juga namanya ya non trend atau ranging atau sideways ya. Itu bergerak datar, dia bergerak terbatas, dia naik ketahan, dia turun ketahan, dia naik ketahan. Ya, di sini misalkan contoh seperti ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Ini level high ini menjadi resisten. Level low ini menjadi level support ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dia kalau misalkan kita di sini posisinya, nah kita lihat di sini, nah ketahan di sini cenderung kita ambil posisi untuk open buy karena cenderung dia ketahan di level support. Dia mantul lagi kembali ke atas. Ya, kita bisa pasang open buy. Kemudian kalau dia naik ke atas, kita bisa cenderung ambil posisi open sell di sini untuk karena dia sudah ada di level resisten ya. Kita di sini kita perhatikan ya, cenderung seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita juga perhatikan juga, misalkan dia bentuk seperti tunnel atau channel atau seperti pipa gitu ya. Ini pipanya naik gitu ya. Dia cenderung kita lihat dia ke bawah misalkan ketahan di level jadi kalau dia miring begini namanya trend line, garis trend line. Jadi misalkan kalau di trend line ini ada bawah atau atas. Bawah itu pokoknya setiap yang di bawah itu jadi support ya. Kalau yang atas itu jadi resisten. Ya, kita lihat di sini. Dia tuh turun ketahan di level support trend line. Ya, dia naik ketahan di level resisten trend line ya, garis resisten trend line. Ya, kita lihat seperti ini, kita bisa perhatikan ya, itu juga jadi level support dan resisten. Ya, baik yang tadi mendatar, baik juga yang miring ya. Miring kalau yang mendatar itu bisa kita gunakan horizontal line. Kalau yang miring itu namanya trend line ya. Oke, ini kalau channel up ya, tunnel up ya. Ya bahasa mungkin pipa naik gitu ya, pipanya akan naik ya. Kemudian kita lihat ini channel down. Ya, ini cenderung turun ya, hampir sama. Nah, ini pokoknya yang atas ini resisten, yang bawah ini support ya. Jadi ketahan di atas resisten trend line, di bawah support trend line. Kemudian dia naik ketahan di resisten trend line, turun ketahan di support trend line, naik ke tahan di resisten trend line. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang atas-atas ini ya, yang bawah ini namanya support trend line yang bawah. Dia ketahan di support ya. Yang atas ini resisten trend line, dia ketahan di resisten trend line. Dibaliknya lagi di sini, ini yang bawah ini jadi support, dia ketahan di sini support trend line. Yang atas ini jadi resisten, jadi dia ketika naik dia ketahan di resisten trend line. Walaupun arahnya cenderung turun secara polanya. Tapi ini jadi resisten trend line.
Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini ya, di level-level support trendline ya, di level-level dia mendekati dasar atau lantai, kita bisa ambil posisi buy ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di bawah level support sebelumnya. Ini kan support sebelumnya, kita di bawahnya di bawahnya supaya kalaupun dia turun dia ketahan, cenderung ketahan di level support sebelumnya. Seperti tadi kan kalau bola dilepas dia ketahan di lantai, kita taruh stop loss di bawahnya lantai ya, supaya nggak kena stop loss ya. Kemudian kita pasang SL di situ, TP-nya bahkan SL boleh juga di bawahnya lagi, di bawah level low-nya lagi supaya ya kalaupun yang sini tembus masih ada tahanan berikutnya ya supaya lebih aman gitu ya. Stop loss di bawahnya, low sebelumnya lagi boleh ya supaya lebih aman. Ya. Oke, kita TP misalkan di resisten sebelumnya, target TP-nya. Kita pasang TP ya. Oke, kemudian kalau sebelahnya lagi di level-level resisten trendline kita bisa ambil posisi open sell. Kemudian pasang stop loss-nya di atas ya high sebelumnya atau di atas resisten sebelumnya secara horizontal line ya. Kita pasang SL, kemudian TP-nya kita pasang di yang support sebelumnya. Kita pasang TP di sini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Bahkan kalau ini kan yang terdekatnya bisa juga TP di sini di level-level support trendline. Kita bisa pasang TP di sini juga boleh. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kemudian misalkan contoh nih, waspada juga kita kalau ada perubahan dari pola market ya. Misalkan ini tadinya dia sideway, dia cenderung sideway seperti ini ya. Nah, misalkan ini juga kita perhatikan ya. Misalkan dia break seperti ini ya. Dia break seperti ini. Nah, kita bisa perhatikan kalau dia break seperti ini kita perhatikan apakah dia sudah closing candle di atas level resisten sebelumnya, level high sebelumnya. Kalau dia belum closing candle di atasnya, bisa jadi dia cenderung untuk turun. Apalagi misalkan ini time frame-nya adalah H4. Kalau dia masih cuma lewat doang, belum closing di atasnya, itu bisa jadi dia berbalik. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, kita jangan buru-buru misalkan yang tadinya ini resisten di break, dia berarti menjadi support kan di sini kan. Jadi support. Kita jangan buru-buru untuk buy di situ. Kita bisa perhatikan juga tambahan dengan trend line. Kita pasang resisten trend line, kita copy paste, kita duplicate, kita jangan buy di situ ya. Kita copy paste, kalau kita buy di situ nih, contoh kita buy di sini, kita buru-buru buy di situ, itu kita pasang stop loss di bawah low ini, ya supaya cenderung dia ketahan di low kan, supaya nggak kena stop loss, dia naik lagi. Ya bisa kalau kita lihat di sini, ternyata ada juga yang jadi support trend line. Kalau kita copy paste, kita kaitkan di sini di low ini, nah kita lihat dia cenderung kena stop loss, tapi ketahan di support trend line ini, ya kemudian dia naik kembali, ya dia naik kembali, nah seperti ini. Nah ini kita perlu perhatikan, ini sering mungkin terjadi, kita bisa buru-buru dia kita open buy di sini karena kita pikir kecenderungannya kita ketika dia break resisten, dia become support, kita bisa buy di sini. Tapi kita bisa perhatikan juga kondisi perubahan pola market ini yang tadinya sideways jadi trending up ya, uptrend atau jadi tunnel up. Kita bisa perhatikan ya. Kita bisa perhatikan level-level resisten dan supportnya. Ya, jadi ini jadi level support trend line. Nah, kalau kita misalkan kondisi seperti ini, kita bisa untuk mengambil posisi buy ya ketika nanti dia break balik lagi di level yang tadinya resisten jadi support di sini. Ini double ya, yang supportnya daripada garis horizontal, supportnya daripada garis trendline. Kita bisa buy di sini, TP yang terdekat di high sebelumnya, atau bahkan sampai ke resisten trendline yang di sini untuk TP-nya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan, boleh open mic atau boleh di chat, boleh. Silakan.
Silakan. Ayo. Siapa mau bicara? Silakan. Pak Nana. Ibu Ladiono ya nih. Ibu Ladiono. Bapak Ladiono. Maaf. Oke. Gimana? Ada pertanyaan Pak Ahmad? Pak Rianto? Pak Ade? Ibu Amabel? Ibu Francisca? Ibu Nana? Pak Eki ya nih ya? Pak Eki Yudhistira? Atau sudah paham? Betul? Ya, Bapak Ibu, boleh silahkan bertanya mengenai support resisten. Jangan malu-malu. Ini kita langsung diajarkan oleh analis dari Java Global Features. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya. Ada dari Ibu Nana. Ini Pak Michael, pertanyaan dari Ibu Nana. Pak, saya mau tanya, kalau pagi kita dapat info tentang support, resisten, terus kita ambil posisi apa? Nah, ini pertanyaannya nih Pak. Dari Ibu Nana, kalau pagi hari kita dapat info tentang support, resisten, terus kita ambil posisi apa? Silahkan Pak Michael. Terima kasih. Ini kan belum ada angka-angkanya. Jadi sederhananya cenderung kalau dia uptrend, berarti kita siap-siap untuk buy di level support, gitu ya. Kalau dia misalkan downtrend, kita siap-siap sell di level resisten. Nah itu kalau nggak ada angkanya ya, kurang lebih seperti itu. Terus apakah dari pergerakan menuju angka support terus kita ambil buy dan kebalikannya? Nah itu dia tadi, kita lihat trennya dulu ya. Tren itu patokannya tadi dia bentuk itu apa namanya polanya. Kalau uptrend higher high higher low, kalau dia downtrend itu lower high lower low. Nah itu kita bisa perhatikan. Kalau dia sudah bentuk misalkan higher high higher low ya, maka kita siap-siap ambil posisi buy di level support. Kalau dia lower high lower low, maka kita siap-siap ambil posisi sell di level resisten. Itu Bu Nana ya. Cukup jelas Bu Nana? Atau mau dibahas di pair apa? Kalau mau ditunjukkan langsung Bu Nana, silakan. Atau langsung misalkan kalau ada contoh pairnya kita bisa pasang misalkan di gold. Oke, kita buka gold ya. Kita buka gold. Kita share dulu. Oke, kita buka gold. Kita share. Oke, yang mana? Di level supportnya itu maksudnya di mana? Misalkan gold, kita bisa perhatikan level-levelnya. Kita bisa garis ini, kita pakai yang horizontal line ini. Ya. Kita horizontal ini ya, yang garis mendatar. Kita ini aja, klik aja di level yang low-low ini, yang ujung-ujung ini, yang bawah. Nih kita pencet ya. Nih kalau kita mau ganti warna, kita klik kanan, properties. Kita ganti warna, misalkan warna apa nih, ungu, ya gitu ya. Kita mau ganti garis yang pendek-pendek, kita paling atas sini, kita ganti yang titik-titik ini. Nah seperti ini misalkan. Nah ini misalkan kalau begini. Nah kalau begini kan dia level low yang ini, yang low ini itu sudah ditembus ya. Level yang ini nih, level yang ini, nah ini udah ditembus ketika di sini nih tembusnya ya. Yang kalau yang candle yang ini dia masih closing candle di atasnya level low-nya. Di sini kan masih closing candle. Ini pun belum menembus yang low sebelumnya. Yang inilah candle yang inilah yang udah tembus. Yang ini candle ini yang udah tembus. Nah ini jelas ini sudah mulai jadi downtrend ya. Ini kan bentuknya kalau begini. Dia ini yang sini adalah level higher yang ini ya. Ini kan
ini kan jadi level lower high, ya. Ini kan high sebelumnya. Ini lower high yang sini. Ini kan level misalkan di sini level low, ya. Inilah lower low sesudahnya, ya. Jadi ini sudah cenderung untuk downtrend. Maaf, ini kok audio JP ya? Kok saya nggak buka gold? Maaf. Gold. Nah, ini gold ya. Mirip ya. Oke, ini gold ya. Oke, ini gold. Oke, kita ini dulu. Clear. Oke. Mouse. Oke ya, kita clear dulu nih. Nah, ini kan dia bentuknya nih kita di D1. Ini kalau D1 ini jelas dia bentuk kita di A4 deh, di A4. Nah, nih. Lower high. Lebih rendah ini, lower low, lebih rendah dari low ini, ya. Lower high, lower low. Nah, ini cenderung untuk downtrend. Kita bisa tambah apa namanya? Trend line. Kita bisa tambah trend line seperti ini. Ini kan gold, ya. Kita tambah copy paste, ya. Kita tambah sini. Ini level support trend line-nya. Nah, ini kan kita lihat nih. Dia ini kalau kita ini belum ada nih. Ini kita dari resistance trend line, kita copy paste ke bawah, ini dia ketahan di level support trend line, ya kan? Kelihatan ya? Ya, misalkan nih saya geser aja nih. Ini kita belum hilangkan ya. Nah, seperti ini ya. Contoh misalkan seperti ini. Kita garis dari ini aja nih. Dari high ke high sini, kita copy paste begini ke low yang ini. Low-nya sini. Nah, kita geser, dia itu jadi level support trend line. Kita geser kan? Kita lihat, nah, ketahan persis kan di level support trend line. Nah, di sinilah kita perhatikan dia itu berfungsi kan jadi support trend line. Oke, misalkan kalau kita ambil posisi open sell di sini, ya, TP kita berarti di yang terdekat di low sini, TP-nya di sini, atau bisa TP di sini untuk take profitnya. Oke, seperti yang tadi gambar yang sebelumnya ya, PowerPoint tadi. Nah, kalau seperti ini berarti dia masih cenderung untuk turun. Kalaupun dia naik, dia ketahan di level yang tadinya support ini sudah di break. Nah, ini kalau break seperti ini udah benar-benar break ya, tembus ya tanpa apa nih? Tanpa malu-malu tembusnya terus langsung gitu ya. Jadi dia ini kuat untuk turun. Jadi kalau dia ini jadi kuat ya, supportnya kuat ditembus. Jadi kalaupun dia naik, dia ketahan di sini. Nah, dia naik ketahan di sini. Ya, ini sebagai resisten, support become resisten. Ya, ditambah lagi ada namanya resistance trend line. Nah, kita bisa ambil posisi open sell di sini. Ya, di sini sekitar level 1832. Open sell gold, TP terdekat adalah di level low ini 1811. Ini cenderung seperti ini pergerakannya. Cenderung seperti ini ya. Yang kita gambar warna merah kalau dia turun. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini cenderungnya turun ya. Oke. Nah, kalau mau TP di sini ya, boleh di 811 atau bahkan TP di bawahnya lagi boleh di support trend line-nya. Karena dia masih cenderung downtrend untuk gold. Ya. Kita sell di sini, berarti stop loss kita di mana? Stop loss-nya adalah di atasnya high sebelumnya di sini. Ini stop loss-nya. Kita tandain warna merah. Misalkan stop loss seperti ini, kita tebelin. Nah, oke. Nah, ini TP-nya yang tadi di sini, TP-nya di sini boleh. Kita warna hijau. Hijau. Nah, ini ya. Ini TP-nya di sini atau TP-nya di sini. Boleh. Seperti itu ya. Kalau seperti ini kan berarti kan kurang lebih ya. Kurang lebih ini kalau kita stop loss segini, ini 1:1 TP di sini, RR risk reward ratio 1:2 di sini. Nah, bisa juga kalau mau 1:2 boleh. Ini pun jangan ambil pas-pas di sini ya, di level ini bisa jadi naik dikit aja, ambil di atas sedikit
jadi harga lebih baik. Ya, dapat lebih baik. Sebisa mungkin kita jual di harga paling mahal, beli di harga paling murah ya, kayak di pasar gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa beli tawar-tawar itu, beli ya nawar supaya beli lebih murah. Yang di sini juga berlaku ya di dalam trading ya. Kita beli lebih murah, jual lebih mahal gitu ya supaya untung ya, lebih untung. Nah, supaya kalaupun kita ambil sell-nya lebih di atas, tapi memang belum tentu kena ya. Kalau kita terlalu jual mahal, belum tentu laku gitu ya. Kalau kita nawar terlalu murah, belum tentu dikasih juga gitu ya. Jadi pas-pas lah ya. Jangan terlalu nawar terlalu murah, jangan jual terlalu mahal ya. Sebisa mungkin, semahal mungkin, tapi jangan terlalu mahal gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Rianto, Pak Ahmad, Pak Ade, Ibu Amabel, Pak Ibu Francisca, Pak Eki. Silakan. Jangan malu-malu. Ya, gimana Pak? Siapa nih Pak tadi? Ya Pak. Pak Ade, Pak. Pak Ade mau bertanya. Silakan Pak Ade. Nanya Pak, mau nanya. Silakan Pak. Kenapa analisnya nggak pakai time frame high 1 Pak ya? Kalau 1 itu buat itu scalping. Oh iya, boleh Pak, boleh. Analoginya sama, di time frame lebih kecil boleh. Di A1 boleh Pak, boleh. Di A1 boleh. Ya, sekarang kalau di A1 kan kurang lebih hampir sama ya. Kita bisa ambil kan sel-nya di sekitar sini kan. Ini support become resistant kan. Hampir sama nih kalau di A1. Mirip-mirip. Nah, kalau misalkan stop loss-nya berarti kan kalau begini itu lebih di atas nih karena hanya di sini kan. Nah, ini stop loss di sini. Itu Pak Ade ya. Boleh ya, Pak, di A1 boleh. Di M15 juga boleh ya. Di M15 kan kita berarti lebih kecil seperti ini ya. Boleh, tapi kita tetap perhatikan yang gedenya, lebih cenderung kemana arahnya. Minimal di A4 ya atau di A1 ya kita bisa perhatikan ini kan cenderung kan kalau di A4 di A1 kan cenderung turun ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Cenderung turun kan? Jadi kalau kita cenderung turun lebih baik kita ikutin untuk apa namanya? Untuk sell ya. Downtrend lebih baik kita sell. Baik bisa profit bisa ya. Tapi ya cenderung adalah untuk turun jadi kita ambil posisi sell. Nah, kalau posisi sell kalaupun kita di M15, nah di M15 kita ya lebih baik ya bukan berarti nggak bisa buy dan profit bisa ya, tapi lebih baik kita ambil posisi di mana ada peluang untuk sell ya. Nah kalau seperti ini kan kelihatan juga di M15. Ini kan support juga become resistant. Ini kan tembusnya dalam di sini di M15 kan. Nah di level-level sinilah kita bisa untuk open sell. Dia menunggu di sini nih di level sini. Yang tadinya ini tembus ya, yang ini ya. Yang warna ini saya tebelin ya. Nah, di sini kan. Nah, ini kan dia penembusan yang cukup kuat ini. Nah, tembus seperti ini mah sulit untuk naik kembali ya. Ini ditembus banget nih istilahnya nih lantainya udah di beton tapi ditembus juga, ya kan? Maka di lantai di atap beton berikutnya susah naik ke atas, ya kan? Ini kan di sini, yang bolong di sini, yang di sini kan belum bolong. Gitu ya. Ini kan betonnya dicor nih, dicor tapi ditembus ya, pakai apa gitu ya, pakai bor beton tembus. Nah, tapi yang di sini kan belum tembus, masih beton juga, jadi sulit untuk ditembus. Nah, cenderung kita bisa ambil posisi open sell di sekitar sini. Di sekitar sini kita bisa open sell. TP yang terdekat boleh di low yang sebelumnya gitu ya. Misalkan di sini TP-nya boleh kalau mau scalping ya. Pak Ade ya, misalnya seperti itu. Kan ini kan level-level seperti ini kita bisa perhatikan. Ini level supportnya nih, yang di sini nih, yang baru digambar ini. Saya warnain beda ya. Misalkan warna apa nih? Misalkan warna apa nih? Biru ya. Nah, ini nih dia seringkali ditembus ya kan? Ini kan harga ini seringkali ditembus nih saya gedein. Saya gedein ya.
ini sering kali ditembus, ini jadi memang level support kuat juga di M15. Ya, di M15 ini support kuat. Ya, jadi kita bisa perhatikan ini support kuat di M15 nih kan. Yang ini ya, yang ini ketahan ya kan, yang ini ketahan, yang ini ketahan ya kan, yang ini ketahan. Nah, ini jadi support kuat di M15 ya. Jadi kita tapi bisa perhatikan juga yang ini sudah ditembus ya, maka kita siap-siap sell di sini, TP ya di sini, di level sini yang jadi support. Kalau main scalping gitu ya, Pak Ade ya. Ya. Nah seperti ini, kita bisa sell di sekitar 1832, TP di sekitar 1822 atau 23 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana Pak yang lain, Bapak Ibu, Pak Rianto, Pak Ahmad, Bu Mabel, Pak Eki, Bu Nana, maaf, tadi Bu Nana pertanyaannya sudah terjawab ya? Sekarang posisi masih turun, iya masih turun. Iya, sudah terjawab Pak. Misal gold sekarang posisi masih turun, nah masih ya Pak? Iya cenderung di H4 turun, tapi kalau di M15 memang dia bisa naik dulu sekitar 1832. Jadi tapi lebih baik kita ikutin tren besarnya, itu sell di atas sekitar 1832. Selnya. Oke, Bu Nana, semoga membantu ya Ibu untuk signal-signal yang diberikan dari Pak Michael Yudi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan kembali? Tidak ada. Pak. Oke, thanks. Iya, Ibu. Terima kasih kembali. Silakan Pak Michael, boleh dilanjut, Pak. Iya, enak kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nih tentang support resistance atau ada PX lain yang mau dibahas, silakan. Untuk support resistennya jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, silakan. Ini kan gold udah nih, apalagi atau yang lagi ada open posisi boleh juga dibahas level support resistennya di mana. Silakan Bapak Ibu. Ya. Kalau gold udah jelas ya. Jadi kalau untuk misalkan ada posisi open buy gold, masih ada open buy gold, itu jangan ditahan lama-lama karena cenderung turun. Lebih baik ya kalau memang lagi loss sekarang ya cut loss-nya ya di sekitar 1832 gitu. Oke, ada lagi karena cenderung H4-nya kan turun ya. Kita lihat di sini kan. Ini kan H4-nya gold kan begitu kan turun ya jelas ya. Kalau kita D1-nya kita lihat D1-nya juga cenderung masih turun ke arah sini. Ke arah sini nih. 1789 ya cenderung ya kelihatan ya jelas. Cenderung turun ke arah 1789 untuk gold. Jadi kalau misalkan ada buy gold, nah pertanyaan adalah apakah mau menahan floating sampai 1789? Itu kan pertanyaannya kan. Nah gitu. Oke, ada lagi selain gold? Silakan Bapak Ibu. Pak Arianto, Pak Ahmad. Silakan. Nah, level-levelnya seperti ini, level-level support resisten ini ya kita bisa gambar dari garis dari yang sebelum-sebelumnya. Misalkan di H4 ya. Nah, level yang sering kali ketahan di atas itulah level resistennya. Kalau yang sering ketahan di bawah itu level supportnya. Inilah area level resisten ya. Kemudian kalau kita di bawahnya, yang sering ketahan di bawahnya misalkan di sini ya, inilah level supportnya ya. Kalau kita gambar sini kan ini kan ketahan ya di sini kan. Nah, ini kan ketahan ya. Ya ditambah dia tahan di sini, ini ketahan di sini, ini ketahan di sini, ini ketahan di sini. Inilah level resistennya. Ini ketahan di sini, dia ketahan di sini, dia ketahan di sini,
ketahan di sini. Nah, ini level supportnya. Ketahan lagi di sini. Nah, ini level supportnya. Nah, ini kita juga bisa tambahin lagi ya garisnya di yang atasnya lagi. Misalkan yang di atasnya sini. Ya, ini kan seringkali ketahan di sini. Nah, inilah level juga. Level untuk resistennya misalkan di sini. Ya, resistennya di ya ini kan ketahan di sini, dia ketahan di sini. Nah, ini level resistennya. Jadi misalkan kalau di kita naik di sini ya, itu siap-siap misalkan kita ambil posisi misalkan open sell. Kalau ada di time frame lebih kecil itu rejection dari seller ya. Kita geser misalkan ya. Kita geser, kita clear dulu. Oke, kita ini kan ya, coba kita perhatikan ya. Kita ambil misalkan di sini untuk open sell ya, targetnya adalah di low sini gitu ya. Kita perhatikan, kita geser. Kita misalkan siap-siap sell di sini, kita geser. Nah, di sekitar sini kalau ada dia konfirmasi swing high, kita bisa ambil posisi open sell ya di time frame yang lebih kecil misalkan. Kita tandain ya. Kita tandain misalkan ini kita tandain, kita siap-siap misalkan di time frame lebih kecil. Kita tebelin. Oke, kita di M15 gold. Ya, M15 geser. Geser. Mana dia? Mana dia? Mana dia? M15. Mana? Oh, ini dia. Nah, naik ya. Ini kan dia naik. Oke, kita menunggu konfirmasi misalkan ada konfirmasi swing high, misalkan di M15. Itu kita bisa untuk ambil posisi open sell. Mana konfirmasi swing high-nya? Ini belum ya. Ini belum, ini masih ada shadow-shadownya, belum closing candle di bawah low, ini belum. Ya, ini dia udah mulai. Ini di M15 ada namanya bearish engulfing nih sini. Ya, ini bearish engulfing. Nah, kalau kita mau berdasarkan M15, maka kita bisa ambil posisi sell di next candle ya. Next candle kita di sini. Ini kan bearish engulfing ya kan. Kita bisa sell di next candle berarti di sini. Kita sell di sini ya. Kita tandain misalkan warna apa? Ungu. Kita sell di sini. Oke. Ya di sini ya, kita geser ya, kita sellnya di sini ya. Sini nih. Oke, kita kemudian apa namanya? Stop loss. Stop loss-nya di atasnya high nih. Atas ini kita tandain merah. Kita tandain merah, stop loss. Oke, stop loss-nya berarti berapa? Ya, berarti ini sekitar 09,6 ke 12. Berarti kalau gold ini sekitar berarti berapa ini? 3 poin di gold atau 30 pip. Ya, 30 pip kalau main 0,1 $30 stop loss-nya ya. Oke. Ini M15 ya. Ini kalau main scalping misalkan mau yang pendek-pendek boleh. Berarti kalau mau TP-nya adalah 1/1 berarti di 1806,6. Ya, misalkan kita TP-nya 1/1 ya. Di sini kita tandain 1806,6. 86,6. Ini 1/1 kalau main scalping ya. TP situ ya. Oke, kalau mau 1/2 boleh. Tidak ada masalah. Kita kurang 3 lagi. 103,3. Ya, 03,6. Oke, misalkan 1/3 risk reward ratio-nya. Coba aja ya. Berarti di 1806 ya di sini ya. Sini. Nah, kita perhatikan. Kena nggak 1/1-nya atau 1/1-nya udah jelas kena ya di sini ya. Ini udah kena TP di sini 1/1. Kalau 1/2 kena nggak? Ayo silakan Bapak Ibu. Kena nggak nih 1/2-nya? Silakan boleh dijawab di chat atau ngomong langsung. Kena nggak 1/2-nya? Atau 1/3-nya kena nggak nih? Coba kita lihat. Kita geser. Kena nggak Pak Ahmad?
Ini 1/2-nya di sini. Atau 1/3-nya di sini. Kita geser. Kita geser, kita geser, kita geser, kita geser, kita geser. Kena 1/2 di sini. Ya. Jadi kalau mau 1/2 udah kena. Ya. Terus dia naik lagi ke atas. Nah, ketika naik begini, kan kita berdasarkan time frame M15. Ini ada namanya bullish engulfing. Kalaupun kita 1/3 di sini belum kena, belum kena ya. Ini kita bisa close aja, close profit di next candle-nya. Kenapa? Karena ini ada bullish engulfing. Jadi kita nggak usah pertahankan sampai 1/3. Kenapa kita tidak pertahankan? Karena memang ini ada bullish engulfing. Jadi cenderung secara M15 dia mau naik. Ya, jadi kita bisa closing profit di sini, di next candle di sini ya. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Tapi kalau 1/2 udah TP di sini. Nah, kalau kita geser lagi, oke, anggap aja kalaupun nanti turun lagi nggak kena 1/3-nya, nggak apa-apa, jangan kecewa atau jangan menyesal ya, tidak apa-apa ya. Kalaupun nggak kena TP 1/3 atau RS 1/3, karena ini ada namanya bullish engulfing. Oke, kalau kita perhatikan sih, kita geser, wow benar, ternyata dia kena stop loss. Kalau kita pertahankan RS 1/3, kena stop loss di sini. Nah, karena ada di sini ada namanya bullish engulfing. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada yang baru masuk nih, Pak Bastanta. Gimana, jelas nggak? Bagaimana Bapak Ibu, cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Michael Yudi? Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan karena waktu juga yang sudah hampir 1 jam ya Pak, tidak terasa kita mengupas materi seputar support dan resisten saat bertransaksi. Bapak Ibu bisa bertanya kepada tim customer retention kami. Tim customer retention kami dengan senang hati akan mensupport kebutuhan trading Bapak dan Ibu. Juga kami ingatkan untuk sobat trader yang sudah join, sudah registrasi di Java Global Futures, sobat trader bisa membuka akun real ya. Jadi kita sudah mengadakan webinar edukasi ini beberapa kali, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah hadir. Jangan ragu-ragu, PT Java Global Futures adalah pialang berjangka yang legal dan resmi. Bapak Ibu bisa bertransaksi dengan aman di broker kami. Juga kami memiliki support yang lengkap. Bapak Ibu bisa mendapatkan edukasi dan signal trading setiap hari. Bila Bapak Ibu join di Java Simpro Premium. Jadi pastikan Bapak Ibu join di Telegram grup kami dan Bapak Ibu akan disupport langsung oleh analis-analis kami dari Java Global Futures. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Michael untuk waktunya, juga untuk sobat trader yang sudah join sore hari ini. Salam semangat dan kita akan ketemu lagi di acara live trading. Kita juga ada klinik forex dan ini semuanya kita akan berikan kepada nasabah-nasabah kita yang sudah bergabung di Java Global Futures. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Sampai jumpa. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya.
Apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi? Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.